Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haq. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan kalian tertipu dengan rahmat kasih sayang Allah, namun juga kalian melupakan bagaimana siksa dan peringatan Allah yang amat pedih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tertipu dengan apa yang nampak secara zahir di matanya. Banyak orang yang tertipu dengan apa yang nampak secara zahir di matanya. Karena itu Allah memberikan peringatan kepada kita sekalian. Sebab Allah Ta'ala tidak melihat bentuk fisik. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haqaiqul asya, hakikat segala sesuatu, bukan casingnya, bukan bungkusannya yang bisa kita bungkus dengan berbagai macam bungkus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak hal di luar sana nampak di mata kita bagus, tetapi jika kita renungkan, kita akan dapati itu hanya sekedar bungkus. Karena itu kita dianjurkan agar jangan tergesa-gesa, tetapi kita banyak merenung. Jangan pernah memvonis sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyatakan, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu sekalian, apakah kalian ingin aku beritahukan tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat, yang amal perbuatannya menyimpang, akan tetapi mereka menganggap, bahkan meyakini kalau mereka berada di jalan yang benar. Ini orang yang paling rugi. Anggapannya membuat dia terjerumus di dalam api neraka. Dan betapa banyak orang yang semacam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, casing, atribut enggak penting. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat daripada sesuatu tersebut. Di dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang orang-orang yang tertipu dengan casing, dan dia tidak mempedulikan hakikat daripada sesuatu tersebut. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih 3 contoh. Yang pertama, ulama, orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang berinfak, berderma. Dan yang ketiga, orang yang berjihad. Ulama, casingnya bagus. Hadis yang sangat banyak diriwayatkan tentang kemuliaan para ulama. Martabat yang paling tinggi setelah kenabian, yang kemudian setelah itu para syuhada yang berjihad di medan perang. Tetapi Allah enggak melihat kepada casing. Sehingga di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di hari kiamat didatangkan 3 kelompok orang ini. Namudaj. Yang pertama, orang yang berilmu. Maka ketika dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kepada orang tersebut tentang janji yang indah yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang berilmu, daripada surga, karunia Allah, anugerah Allah. Ketika dia melihat anugerah yang agung itu yang Allah janjikan untuk orang-orang berilmu, dirinya nafsu pengen meraih itu di hari kiamat. Maka Allah katakan, engkau ingin ini semua? Iya. Apa yang engkau lakukan untuk meraih ini semua? Maka orang ini dengan bangga mengatakan, Ya Rabb, ketika aku hidup di dunia, aku menuntut ilmu, aku belajar hingga aku menjadi ulama besar. Tiada lain
agar aku mendapatkan ridhamu dan anugerah yang besar yang engkau janjikan ini bagi orang-orang yang berilmu. Aku lakukan itu semua tulus karena engkau. Allah Ta'ala bilang, kadzabta, engkau dusta. Lihat, dia tertipu dengan casing ilmunya. Tapi Allah Maha tahu, sebab Allah nggak lihat atribut dan casing yang dia punya. Dilihat hakikatnya. Allah Ta'ala bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu bukan untuk mencari ridhaku, tapi untuk kepentingan dunia. Untuk dibilang ini orang alim, ini orang yang hafal Quran, ini orang yang suci dan lain sebagainya, demi untuk mendapatkan martabat di mata manusia. Na'udzubillah. Lihat, bahkan ulama pun bisa ditipu dengan ilmu yang dia miliki. Dan orang yang semacam ini, itu diriwayatkan di dalam hadis, dibakar oleh Allah saat itu di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Mereka di dalam hadis itu disebutkan awal man tusa'ar bihimun nar, orang-orang pertama yang dibakar di dalam api neraka. Siapa? Orang yang pakai atribut ilmu, ulama. Kenapa? Tertipu, ghurur dengan ilmu.